Halo semua, perkenalkan nama saya Vika Zakia. Saya seorang mahasiswi Prodi Keperawatan dari Universitas Binawan. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan prosedur pemeriksaan fisik pendengaran. Tes pendengaran adalah prosedur pemeriksaan fisik untuk mengetahui kemampuan mendengar seseorang. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengukur seberapa baik suara terhantar ke otak. Pemeriksaan fisik telinga adalah gejala penyakit dan berbagai keluhan yang berhubungan dengan telinga yang memerlukan pemeriksaan fisik dalam penegakan diagnosis. Kontraindikasi pemeriksaan fisik pendengaran. Tidak ada kontraindikasi absolut pada pemeriksaan fisik pendengaran karena pemeriksaan fisik pendengaran merupakan tindakan sederhana yang relatif aman. Pemeriksaan fisik pendengaran sering melibatkan otoskop yang dimasukkan ke dalam telinga yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri pada pasien. Namun, hal ini jarang menimbulkan masalah yang berarti. Sampaikan pada pasien saat melakukan informed consent bahwa pemeriksaan fisik telinga bisa menimbulkan nyeri, tetapi hal ini tidak akan memperparah penyakit ataupun membahayakan pasien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pendengaran. Yang pertama adalah telinga merupakan organ sensitif terhadap rangsangan sensorik, sehingga pemeriksaan fisik pendengaran harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimalisir rasa tidak nyaman pada pasien. Yang kedua, posisi pasien, terutama pasien anak. Posisi pasien juga harus diperhatikan dalam pemeriksaan fisik telinga. Sampaikan pada orang tua pasien untuk mempertahankan posisi pasien agar tidak terjadi trauma telinga. Gunakan spekulum terbesar yang sesuai dengan diameter liang telinga untuk visualisasi terbaik. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat yang digunakan pada pemeriksaan telinga. Yang pertama itu adalah handscoon, yang kedua hand trap, yang ketiga center untuk inspeksi, dan yang keempat ini adalah garputala. Selamat pagi, Bu. Pagi, ada yang bisa dibantu? Di sini saya akan memeriksa telinga saya, Bu. Di mana kemarin telinga saya terasa sakit, jadi saya kurang mendengar di sebelah kiri saya ini. Jadi itu kerasa mendengung gitu, Bu. Kira-kira gimana ya, Bu ya, solusinya? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Vika. Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya, Pak? Nama saya Fandi, Oh baik, umurnya? 21 tahun. Kalau gitu saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada telinga Bapak. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dilakukan di tempat ini. Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Baik, Bu. Baik, Bapak, saya sudah kembali mencuci tangan. Saya akan memulai tindakannya. Sebelumnya saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya, Pak. Baik, Bu. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan palpasi dan infeksi telinga. Yang pertama itu bantu pasien duduk jika memungkinkan dan mendapat posisi senyamannya. Yang pertama, inspeksi. Kita lihat ukuran dari telinganya, kita bandingkan dengan telinga normal, lalu kita lihat warnanya, lihat adakah lesi atau tidak, terus kesimetrisan kuping sebelah kiri dan kanannya. Yang kedua, palpasi. Kita tekan dari kulit bagian bawah yang lunak secara sistematis ke atas, lalu apabila terdapat massa dan nyeri kita dokumentasikan. Selanjutnya untuk palpasi, kita menekan tragus ke arah bagian dalam, lalu juga bagian mastoid ke arah bagian dalam. Selanjutnya untuk inspeksi telinga bagian dalam menggunakan senter.
Caranya, kita menarik aurikular ke atas, lalu kita melihat kebersihan, apakah ada luka atau sekret. Jika sudah selesai, lalu kita dokumentasikan. Atur posisi pasien berdiri membelakangi pemeriksa pada jarak 4-6 meter. Minta pasien untuk menutupi salah satu telinga yang diperiksa, kemudian ucapkan suatu bilangan, misal 7-6, dalam suara normal. Baik Bapak, selanjutnya telinga sebelah kanan ya Pak. Ikuti kata-kata saya, 6-7. 6-7. Ulangi Pak. 6-7. Pastikan ruangan pemeriksaan tenang, kemudian dekatkan arloji dengan petunjuk telinga yang diperiksa yang berjarak 2-3 cm dari pasien, kemudian tanya apakah pasien mendengar detik arloji. Selanjutnya, jauhi arloji perlahan dari telinga, kemudian minta pasien memberitahu jika arloji tidak terdengar. Getarkan garpu tala. Tempelkan garpu tala yang sudah digetarkan ke Masteudeus, salah satu telinga pasien. Minta pasien memberitahu pemeriksa jika getaran garpu tala tidak terdengar lagi. Lakukan hal yang sama ke saluran telinga bagian luar. Tempelkan tangkai garpu tala yang sudah digetarkan ke puncak kepala pasien. Tanyakan apakah bunyinya terdengar jelas pada kedua telinga pasien. Selanjutnya, uji swaba. Membandingkan hantaran tulang pasien dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Caranya, garpu tala digetarkan, lalu tangkainya ditempelkan pada tulang belakang telinga pasien. Apakah Bapak masih mendengar? Setelah pasien mengatakan tidak mendengar, maka tangkai garpu tala diletakkan ke tulang belakang telinga pemeriksa. Apabila pemeriksa masih dapat mendengar, dapat dikatakan bahwa telinga pasien uji swaba memendek. Iya Bu, terima kasih telah melakukan pemeriksaan fisik pada telinga saya. Jadi saya tahu kemampuan mendengar telinga saya untuk saat ini. Jadi terima kasih buat pemeriksaan. Terima kasih. Baik Bapak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Apabila Bapak memerlukan bantuan lagi, Bapak bisa ke sini atau saya akan nyamperin Bapak ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya pulang dulu ya buat pemeriksaan. Sekian video pemeriksaan fisik pendengaran dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya.